Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, di sini kami dari kelompok ketiga akan mempresentasikan materi terkait pengeluaran kas karena pembelian dan penggajian dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Oke, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami, yaitu kelompok 3, Bisnis Digital 2021B, yang dimana anggotanya adalah Sultan Dimas Nugra, Agnes Intan Mafiana, Didi Irvanto, dan juga Catur Rizky Julianto. Baik, untuk materi-materi yang akan dipaparkan akan dijelaskan oleh saudara saya yang pertama, rekan saya yang pertama yaitu Sultan Dimas Nugra. Sultan Dimas Nugra, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan pada materi pertama pada tema siklus akuntansi pengeluaran. Mengapa diperlukan sistem akuntansi pengeluaran? Karena sebagai alat kontrol bagi jalannya operasi perusahaan secara efektif dan efisien dan mengurangi bentuk kecurangan yang mungkin terjadi di dalam perusahaan. Pengertiannya sendiri ialah serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengolahan data yang berhubungan dengan pembelian dan pembayaran atas barang dan jasa yang dibeli. Diselenggarakan secara manual dan berbasis komputer. Terdapat 4 subsistem yaitu sistem pembelian, sistem penerimaan, sistem pencatatan utang atau sistem voucher, dan sistem pengeluaran kas. Di sini terdapat 8 tujuan. Antara lain, yang pertama, memastikan bahwa seluruh barang dan jasa dipesan sesuai keperluan. Yang kedua, menerima seluruh barang yang dipesan dan memverifikasi bahwa barang tersebut adalah valid dan benar. Yang ketiga, menjaga barang tersebut sampai dibutuhkan. Yang selanjutnya, memastikan bahwa faktur yang berhubungan dengan barang dan jasa adalah valid dan benar. Lalu yang kelima, mencatat dan mengklasifikasikan pengeluaran secara cepat dan tepat. Yang keenam, memposkan kewajiban dan pengeluaran kas ke dalam perkiraan pemasok yang tepat di dalam buku besar utang usaha. Yang ketujuh, memastikan bahwa seluruh pengeluaran kas berhubungan dengan pengeluaran yang sudah diotorisasi. Dan yang terakhir, menyiapkan seluruh dokumen dan laporan manajerial yang diperlukan yang dimana berhubungan dengan barang atau jasa yang diperoleh. Sifat siklus pengeluaran. Tujuan audit. Manajemen akan menetapkan asersi implisit atau eksplisit tentang transaksi dan saldo siklus pengeluaran dalam laporan keuangan perusahaan. Menggunakan pemahaman tentang bisnis dan industri untuk mengembangkan strategi audit. Pemahaman tentang bisnis dan industri klien, materialitas, risiko inherent, dan risiko prosedur analitis. Mempertimbangkan komponen pengendalian intern, lingkungan pengendalian, penilaian risiko manajemen, informasi dan komunikasi atau sistem akuntansi, dan pemantauan. Aktivitas dalam siklus pengeluaran. Yang pertama, memesan barang, perlengkapan dan jasa atau layanan. Yang kedua, menerima dan menyimpan barang, perlengkapan dan jasa. Dan yang ketiga, membayar barang, perlengkapan dan jasa. Aktivitas bisnis dalam siklus pengeluaran berbasis komputer. Ada 5. Yang pertama, prosedur permintaan barang. Lalu yang kedua, prosedur pemesanan barang. Yang ketiga, prosedur penerimaan barang. Lalu yang keempat, prosedur pencatatan utang. Dan yang terakhir, prosedur pengeluaran kas. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Agnes Intan Mafiana. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan melanjutkan
materi yang dipaparkan oleh rekan saya, yaitu pemrosesan dan bahkan arus flowchart pada siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran ada melakukan penerimaan dari pembelian, pemesanan pembelian, dari pemasok, slip pengepakan, verify order, on and inspect. Next, untuk laporan dalam aplikasi pengeluaran ada 3, yaitu 1. Laporan kontrol. Laporan ini untuk menentukan ada tindakannya perubahan file yang tidak semestinya atau untuk menjamin bahwa tidak ada transaksi yang hilang selama proses pengolahan data berlangsung. 2. Register. Laporan ini berisi daftar transaksi yang dicatat dalam periode waktu tertentu dan berisi ringkasan data yang telah diposting ke rekening buku besar, sehingga dapat digunakan untuk melakukan telusuran audit trail terhadap saldo-saldo rekening. Dan yang ketiga ada laporan khusus. Dalam siklus pengeluaran ini membantu manajer dalam membuat jadwal pembayaran utang kepada pemasok. Next. Sistem pemrosesan pembelian. Di antaranya ada bagian pembelian, bagian utang, bagian gudang, bagian utang, bagian keuangan atau kasir. Yang pertama ada bagian pembelian. Berfungsi untuk melakukan pemesanan dari penjual dan menginputnya ke komputer. Bagian utang bertanggung jawab untuk memelihara catatan berbagai pembelian barang ke pemasok, sehingga dapat diketahui jumlah utang kepada masing-masing pemasok dan juga riwayat layanan pemasok. Yang ketiga ada bagian gudang, yaitu menerima kiriman barang yang dipesan dan dibuat laporan kepada bagian pembelian bahwa barang sudah diterima sehingga menerima tagihan. Bagian utang bertugas untuk menerima faktur penjualan atau tagihan dari pemasok. Dan yang terakhir ada bagian keuangan atau kasir, yaitu bertanggung jawab untuk membayar utang kepada pemasok sesuai dengan masa potongan sehingga perusahaan dapat memperoleh potongan tunai dan menyelenggarakan pencatatan atas pembayaran. Next. Dan untuk voucher pengeluaran kas bisa ditampilkan melalui layar tersebut, yaitu ada supplier, guard pembayaran, back pemegang kas, back akuntansi, dan manajer. Next. Sistem pemrosesan pengajian, yaitu ada arti pengajian. Menurut Mardi 2014, gaji adalah sebuah bentuk pembayaran atau sebuah hak yang diberikan oleh sebuah perusahaan atau instansi kepada pegawai. Tujuan penggajian menurut Hasibun 2002 yaitu tata kerjasama, kepuasan kerja, pengadaan efektif, motivasi, stabilitas karyawan, disiplin, pengaruh serikat buruh, dan pengaruh pemerintah. Sistem penggajian menurut Mulyadi yaitu ada sistem skala tunggal, merupakan sistem penggajian yang memberikan gaji sama kepada para pegawai dengan pangkat yang sama dan tidak ada atau kurang memperhatikan sifat pekerjaan yang dilakukan dan beratnya tanggung jawab pekerjaannya. Yang kedua ada sistem skala ganda, yaitu penggajian yang menentukan besarnya gaji bukan saja didasarkan pada pangkat, tapi juga didasarkan pada sifat pekerjaan yang dilakukan, prestasi kerja yang dicapai, dan beratnya tanggung jawab pekerjaan. Yang ketiga ada sistem skala gabungan, merupakan perpaduan antara sistem skala tunggal dan sistem skala ganda. Next. Di sini adalah siklus penggajian. Di siklus penggajian ini, menurut Ramey dan Steiber 2015, pengertian siklus penggajian adalah serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengolahan data yang terkait dan berhubungan dengan pengolahan karyawan perusahaan secara efektif. Beberapa kegiatan penting yang tercakup di antaranya adalah 1. Seleksi calon karyawan dan pengangkatan karyawan baru. 2. Pelatihan. 3. Penempatan atau penugasan karyawan baru. 3. Penggajian, penentuan gaji, upah, dan insentif lainnya.
5. Evaluasi kinerja karyawan. 6. Pemberhentian karyawan. Next. Dan ada selanjutnya aktivitas dalam sistem penggajian. Ada sistem penggajian manual, yaitu menurut Mulyadi 2013, fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian adalah pengupahan adalah sebagai berikut. 1. Bagian kepegawaian. 2. Bagian pencatatan waktu. 3. Bagian gaji dan upah. 4. Bagian akuntansi. 5. Bagian keuangan. Dalam sistem penggajian berbasis komputer ini, menurut Mardi, sistem penggajian terkomputerisasi adalah sistem pengolahan gaji yang dilakukan dengan bantuan fasilitas perangkat lunak atau program yang telah didesain untuk keperluan pengelolaan sistem penggajian dan upah di suatu perusahaan. Selanjutnya ada dokumentasi yang digunakan dalam sistem penggajian ada 8, yaitu 1. Dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. 2. Kartu jam hadir. 3. Kartu jam kerja. 4. Daftar gaji dan upah. 5. Rekap daftar gaji dan upah. 6. Surat pernyataan gaji dan upah. 7. Amplop gaji dan upah. 8. Bukti kas keluar. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Saudara Dedi Irvanto. Dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Kak Agnes. Saya akan melanjutkan presentasi yang berikutnya, yaitu terkait sistem pemrosesan aktiva tetap. Jadi di sini ada beberapa, yaitu arti aktiva tetap adalah aktiva tetap adalah properti, pabrik, dan peralatan yang digunakan dalam operasi bisnis. Item-item ini relatif permanen dan seringkali secara kolektif mencerminkan investasi keuangan terbesar perusahaan. Adapun tujuan sistem aktiva tetap yaitu yang pertama ada memproses akuisisi aktiva tetap ketika diperlukan dan sesuai dengan persetujuan dan prosedur manajemen formal. Yang kedua ada mempertahankan catatan akuntansi yang memadai dari akuisisi, biaya, deskripsi, dan lokasi fisik aktiva di dalam organisasi. Yang ketiga ada mempertahankan catatan depresiasi yang akurat untuk aktiva-aktiva yang dapat disusutkan sesuai dengan metode-metode yang wajar. Yang keempat ada menyediakan informasi bagi pihak manajemen yang dapat membantu merencanakan investasi aktiva tetap di masa yang akan datang. Yang kelima ada mencatat penghapusan aktiva tetap dengan benar. Berikutnya juga ada logika sistem pemrosesan aktiva tetap. Yang pertama ada akuisisi aktiva, yang biasanya dimulai dari manajer departemen atau pengguna yang melihat kebutuhan untuk mendapatkan aktiva yang tetap baru, pemeliharaan aktiva. Yang kedua, pemeliharaan aktiva melibatkan saldo akun buku besar pembantu aktiva ketika aktiva tersebut menyusut sepanjang waktu pemakaiannya. Yang ketiga ada penghapusan aktiva. Ketika aktiva mencapai titik akhir dari umur ekonomisnya, atau ketika manajemen memutuskan untuk menghapusnya, aktiva tersebut harus dihapus dari buku besar pembantu aktiva tetap. Oke, bisa di next. Oke, yang selanjutnya adalah sistem pemrosesan aktiva tetap berbasis komputer. Pemelihara aktiva. Sistem aktiva menggunakan jadwal depresiasi untuk mencatat transaksi-transaksi depresiasi pada akhir periode secara otomatis. Kalau dilihat dari prosedur akuisisi, prosedur dimulai ketika staf akuntansi aktiva tetap menerima laporan penerima dan buku kas keluar. Kalau dari prosedur penghapusan, laporan penghapusan secara resmi mengotorisasi Departemen Aktiva Tetap untuk menghasilkan aktiva yang dihapus tersebut dari buku besarnya. Oke, adapun resiko siklus pengeluaran. Adapun beberapa yaitu ordering materials, supplies and service, receiving and storing goods, approving supplier invoice, dan juga cash disbursement.
Dalam mencapai tujuan suatu siklus bisnis, perusahaan akan menghadapi banyak risiko. Berikut ini akan dibahas risiko apa saja yang terjadi dalam siklus pengeluaran serta bagaimana prosedur pengendalian yang sesuai untuk mengatasi risiko tersebut, menurut Ramney dan Steinberg. Tujuan dari proses pembelian ini adalah untuk meminimalisasi biaya berkaitan dengan mengatur persediaan yang mencukupi untuk semua proses bisnis. Risiko yang mungkin terjadi dari tahap ini adalah pencatatan persediaan yang tidak akurat, memesan barang-barang yang tidak dibutuhkan, membeli barang pada saat harga tinggi, membeli barang dengan kualitas rendah, supplier yang tidak dapat diandalkan, membeli supplier yang tidak terotorisasi, dan juga kickbacks. Tujuan dari proses pembelian ini adalah untuk meminimalisasi biaya berkaitan dengan mengatur persediaan yang mencukupi untuk semua proses bisnis. Resiko yang mungkin timbul dari tahap ini adalah menerima barang yang tidak dipesan, kesalahan dalam menghitung barang yang diterima, verifikasi penerima jasa, pencurian barang persediaan. Tujuan dari fungsi ini adalah untuk melakukan verifikasi penerimaan pesanan persediaan dan mengamankan persediaan terhadap kehilangan atau pencurian. Resiko yang mungkin timbul dari tahap ini adalah gagal menangkap kesalahan dalam tagihan supplier. Tujuan tahap ini adalah memastikan perusahaan membayar hanya pada barang dan jasa yang dipesan dan diterima. 2. Kesalahan dalam melakukan posting ke akun utang. Cash disbursement. Tujuan pada tahap ini adalah organisasi harus mengamankan kas perusahaan. Resiko yang mungkin timbul dari tahap ini adalah membayar untuk barang yang tidak diterima, gagal dalam mengambil diskon pembelian, membayar tagihan yang sama 2 kali, pencurian kas, penyalahgunaan cek, dan juga permasalahan arus kas. Siklus pengendalian pada siklus pengeluaran ada beberapa, yaitu pendelegasian wewenang, mudah dalam pengecekan, penjagaan berganda, verifikasi secara periodik, pegawai yang cakap, pemisahan fungsi, transaksi disetujui sehingga valid, pengecekan berkala. Baik, selanjutnya akan dijelaskan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Kak Catur Julianto. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan utama pengendalian pengeluaran. Yang pertama yaitu menjaga aktivitas perusahaan. Yang kedua, memastikan akuntansi dan catatan dan informasi. Yang ketiga, mempromosikan efisiensi operasi perusahaan. Dan yang keempat, membuat kesesuaian kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen. Pengendalian pengeluaran pada pembelian. Yang pertama ada organisasi, sistem organisasi dan prosedur pencatatan, dan praktek yang sehat. Organisasi fungsi pembelian terpisah dari fungsi penerimaan barang. Fungsi pembelian yang harus terpisah dengan efisiensi. Fungsi penerimaan yang harus terpisah. Fungsi penerimaan barang yang harus terpisah dengan fungsi penerimaan barang. Transaksi pembelian harus dilaksanakan oleh fungsi perusahaan. Fungsi pembelian, penerimaan barang, pencatatan utang, dan fungsi akuntansi yang lain. Transaksi pembelian harus dilaksanakan oleh fungsi pembelian, penerimaan barang, pencatatan utang, fungsi akuntansi yang lain.
Yang kedua, sistem otorisasi dan prosedur catatan. Otorisasi terhadap pemesanan barang, prosedur pembelian, penerimaan barang, retur, pencatatan tiket keseluruhan dan retur. Yang ketiga, perhatian sehat, adanya pertanggungjawaban masing-masing fungsi dan pengecekan berkala. Pengendalian tentang pada pengeluaran gas menurut Sumarso tahun 2004 mengemukakan bahwa pengeluaran gas adalah suatu transaksi yang meningkatkan berkurangnya gas dan pemilik perusahaan yang diakibatkan dan adanya pembelian tunai, pembayaran utang maupun hasil transaksi yang menyebabkan berkurangnya gas. Pengendalian tentang pada penggajian menurut hal tahun 2009 pada saat pengendalian pembayaran gaji ada beberapa hal yang penting menjadi perhatian. Yang pertama, otoritas transaksi. Yang kedua, ada pemisahan gas antara sisi penjagaan dan personalnya. Yang ketiga, penjagaan waktu. Yang keempat, dokumen catatan akuntansi dan audit. Yang kelima, pengendalian akses aktiva. Yang keenam, verifikasi independen. Dan ada dokumen catatan akuntansi yang pertama, kartu waktu, yaitu kartu pekerjaan dan tiket keluar. Yang kedua, informasi jurnal yang tercatat dari rangkuman institusi tenaga kerja dan daftar gaji. Yang ketiga, akun buku peserta pembantu yang berisi catatan karyawan dan berbagai akun pengeluaran. Yang keempat, akun buku besar umum, pengendalian penggajian, kas, dan akun gaji. Sistem pengendalian ada tiga, yaitu struktur organisasi yang mencatat tanggung jawab fungsional secara atas, dan yang kedua, sistem pemenang dan prosedur catatan yang memungkinkan perlindungan yang utuh terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya. Yang ketiga, pelatihan sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Pengendalian tentang pada aktiva tetap yang pertama yaitu surat permintaan otorisasi investasi, yang kedua surat permintaan deklarasi, yang ketiga surat permintaan transfer aktiva tetap, yang keempat surat permintaan pengiriman pembayaran aktiva tetap, yang kelima surat perintah kerja, dan yang keenam surat pembelian dan laporan penerimaan, yang ketujuh faktur dari pemasok, yang terakhir yaitu bukti tes keseluruhan dan bukti memorial. Pengendalian aktiva tetap difokuskan pada tiga area yang berada dari sistem tersebut. Yang pertama yaitu pengendalian otorisasi, yang kedua pengendalian supervisi, yang ketiga pengendalian verifikasi independen. Hal yang penting yang harus diperhatikan dalam bisnis pengeluaran menurut Mulyadi tahun 2016 menyatakan bahwa hal-hal harus diperhatikan dalam bisnis pengeluaran itu. Yang pertama transaksi, dan yang kedua sistem otorisasi dan prosedur catatan, dan yang ketiga adalah perhatian sehat. Sekian dari kelompok kami.